Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini di video kedua saya akan membahas materi tentang penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro, yang mana yang saya bahas yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan P atau price dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta yang dilambangkan QD atau quantity demand. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Kemudian kita lihat bentuk umum fungsi permintaan ini. Ada sebuah grafik yang mana grafik ini bersumbu Q dan P, yang pada umumnya biasanya grafik pada fungsi linear bersumbu X dan Y. Dan dari hal ini variabelnya diganti Q sama P. Nah, untuk bentuk umumnya itu Q sama dengan A kurang BP atau P sama dengan A per B kurang 1 per B Q, yang mana P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang, A merupakan angka konstanta, B merupakan kemiringan. Dan bagian cara untuk menentukan bentuk umum dari definisi fungsi permintaan, maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis dua titik ini menggunakan variabel P dan Q, bukan X sama Y lagi. Kemudian rumus fungsi permintaan P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lanjut dari hukum permintaan, dari fungsi permintaan, kita lihat di sini ada tabel di mana P adalah merupakan harga dan Q merupakan kuantitas atau jumlah. Kita lihat di sini misalkan harganya 1, maka yang diminta adalah 13. Kemudian ketika harganya naik menjadi 2, maka yang diminta harganya 11, tapi menurun. Jadi harga barang ini memiliki peningkatan, maka yang diminta akan mengalami penurunan. Kita lihat di sini juga ada tabel P. P ini harganya naik, tapi kemudian jumlah barang yang diminta itu menurun. Maka untuk permintaannya adalah bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang akan ditawarkan akan berkurang. Nah, apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Selanjutnya yaitu contoh fungsi permintaan. Ini sudah kita lihat bahwa grafik fungsi permintaan yang sama, yang mana grafik fungsi permintaan ini sudah diketahui P atau harganya sama dengan 30 kurang Q. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada? Maka menyelesaikannya dengan menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 kurang per Q2 kurang Q1, yaitu rumus persamaan garis dari dua titik. Misalkan P1 harga barangnya 10 dan jumlah barangnya atau Q sama dengan 20. Kemudian harga barangnya naik menjadi 20 dan Q2-nya menjadi 10, mengalami penurunan. Kemudian penyelesaiannya kita tulis rumusnya P kurang P1 per P1 dikurang P2 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian P kurang nilai P1-nya 10 per nilai P2-nya 20 dikurang P1-nya 10 sama dengan Q. Kurang Q1-nya 20 per Q2 sama dengan 10 dan Q1 sama dengan 20. Kemudian P kurang 10 per 20 kurang 10 sama dengan 10 sama dengan Q kurang 20 per 20 kurang 20 sama dengan min 10. Kemudian dikali silang min 10 kali P menghasilkan min 10P, lalu kurang 10
X dikurang 10 sama dengan plus 100. Kemudian 10 kali Q sama dengan 10 Q, dan 10 dikali minus 20 sama dengan min 200. Maka dituliskan min 10P tambah 100 sama dengan 10 Q kurang 20. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 10. Jadi min 10P dibagi 10 menjadi min P dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kemudian 10 Q dibagi 10 sama dengan Q. Dan 200 dibagi 10 sama dengan 20. Maka dituliskan min P tambah 10 sama dengan Q dikurang 20. Kemudian min P sama dengan Q kurang 20 kurang 10. Nah, min 10 itu didapat dari perpindahannya ruas dari plus 10 berpindah ke ruas ke kanan menjadi min 10. Kemudian min P sama dengan min 30 dikurang Q. Min 30 didapat dari penjumlahan min 20 kurang 10. Kemudian sama-sama dikali min dan menghasilkan P sama dengan 30 kurang Q. Jadi sudah diketahui bahwa P sama dengan 30 min Q. Jadi inilah cara umum untuk mencari bentuk umum dari fungsi permintaan. Kemudian lanjut, saya bahas fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan dengan P atau price dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan yang dilambangkan dengan QS atau quantity supply. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk umum fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini kita lihat grafiknya sama saja grafiknya. Kalau fungsi permintaan itu ke kiri, maka di sini dalam fungsi penawaran grafik ke kanan. Nah, bentuk umumnya yaitu Q sama dengan min A tambah BP atau P sama dengan A per B tambah 1 per B Q, yang mana P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang, A merupakan angka konstanta, B merupakan kemiringan, yang mana untuk menentukan bentuk umumnya menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. Dan ini rumusnya, P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian hukum fungsi penawarannya kita lihat di sebelah saya. Di situ ada grafik P merupakan harga atau price, kemudian Q merupakan quantity. Kita lihat jika harganya 6, maka yang ditawarkannya menjadi 6. Kemudian jika harganya dinaikkan menjadi 9, maka yang akan ditawarkan menjadi 12. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika harga barang semakin bertambah, maka jumlah barangnya akan naik atau mengalami penaikan. Maka sifat yang berlaku jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang juga mengalami peningkatan. Kita lihat di dalam tabel, P-nya nilainya 6, 9, dan 12 mengalami peningkatan, dan Q-nya juga dari nilai 6, 12, dan 18 mengalami peningkatan. Jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barangnya mengalami penurunan. Maka hukum dari penawaran bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun juga yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh fungsi penawaran. Di sini sudah ada grafik dari fungsi penawaran, yang grafik ini miringnya ke kanan. Ketika grafik ini sudah diketahui bentuk umumnya, P sama dengan 6 tambah 0,5 Q, maka cara mendapatkannya menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. P kurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian penyelesaiannya yaitu P dikurang P1-nya yaitu 12 per P2 sama dengan 18 kurang P1 sama dengan 12.
sama dengan Q kurang Q1, yaitu menghasilkan 12. Per Q2 nilainya 24 dan Q1 nilainya 12. Kemudian P kurang 12 per 18 dikurang 12 sama dengan 6, sama dengan Q dikurang 12 per 24 kurang 12 itu hasilnya 12. Jadi dituliskan bahwa P kurang 12 per 6 sama dengan Q dikurang 12 per 12. Kemudian dikali silang 12 kali P menghasilkan 12P, 12 dikali min 12 menghasilkan min 144 sama dengan 6 dikali Q menghasilkan 6Q dan 6 dikali 12 menghasilkan min 72. Kemudian diserahkan sama dibagi 6, yaitu 12P dibagi 6 sama dengan 2P. Kemudian min 144 dibagi 6 menghasilkan min 24. Kemudian 6Q dibagi 6 menghasilkan Q dan min 72 dibagi 6 menghasilkan min 12. Kemudian 12P sama dengan Q dikurang 12 tambah 24. Didapat plus 24 itu dari berpindahnya ruas min 24 ke kanan menjadi plus 24. Kemudian 2P sama dengan 12 tambah Q didapat nilai 12 itu dari min 12 tambah 24. Jadi P sama dengan 12 dikurang 2. Jadi P sama dengan 12 per 2 tambah 1 per 2. Q 2 berpindah ruas ketika duanya berbentuk perkalian, maka menjadi pembagian. Jadi P sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Jadi itulah tadi pembahasan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.